Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pernyataan dari Daniel Azhar Simanjuntak saya kira tidak tepat ya pada demokrasi hari ini. Dia mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan yang kemudian muncul hari ini, dia mengatakan bahwa Anies Baswedan lagi cari pekerjaan setelah kalah dari Pilpres. Nah, ini yang kemudian menurut saya pribadi apa yang disampaikan oleh Daniel Azhar Simanjuntak saya kira tidak tepat pada demokrasi kita. Demokrasi kita justru ini kan kompetisi begitu kan. Artinya kontestasi, ada kontestan. Orang-orang yang kemudian cari jabatan, pemburu jabatan, dia adalah orang-orang ya seperti penjilat. Mereka dekat dengan penguasa, tiba-tiba sudah dilantik menjadi komisaris, sudah dilantik menjadi ya ini menjadi itu dan sebagainya. Itulah sebenarnya hakikatnya orang-orang yang kemudian pencari pemburu jabatan begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah Anies Baswedan kan melalui kontestasi. Kontestasi itu ya disahkan dalam demokrasi kita. Artinya apa? Realitas sosial yang ada selama ini melihat kontestasi itu adalah sah dibandingkan dengan orang-orang yang kemudian dekat dengan si A, jadi penjilat ini, jadi penjilat itu, ingin menjadi ini A dan B atau mencari kekuasaan dan sebagainya. Itulah yang kemudian orang-orang yang kemudian tidak melalui ya tidak melalui kontestan, justru mereka orang yang berburu jabatan. Seperti banyak contohnya begitu kan ya, banyak contohnya di situ begitu. Makanya saya kira tidak tepat perkataan Daniel Azhar Simanjuntak ini begitu kan. Mereka orang nasionalis ya, mereka justru orang-orang itu menurut saya pribadi tidak ada argumen yang secara rasional untuk bisa mengalahkan lawannya. Itu aja sebenarnya. Artinya apa? Artinya ketidakmampuan mereka berargumentasi atau mereka berdiskusi ya, jurus utamanya adalah wah ini pemburu jabatan mengatakan seperti itu. Saya kira ini tidak tepat ya dengan pernyataan seperti itu. Kok lama-lama ya orang-orang yang kemudian sudah berkecimpung dalam dunia publik, dunia politik, justru mereka termakan dengan omongannya sendiri. Itu melihat dari kualitas itu sudah jauh begitu kan. Artinya apa? Kualitas dari Daniel Azhar Simanjuntak itu rendah ternyata terkait konteks demokrasi kita. Sealibi apapun orang cerdas, orang akan melihat bahwa apa yang kemudian disampaikan Daniel Azhar Simanjuntak terkait Anies Baswedan kalah Pilpres, lalu mereka mengatakan Anies Baswedan berburu jabatan, mengemis jabatan. Padahal tidak, ini melalui kontestan. Ya, mungkin satu sisi mereka mengatakan seperti itu sudah tahu bahwa pemenangnya adalah Anies Baswedan di kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Bisa saja seperti itu. Nah, logika-logika inilah yang menurut saya agak bertolak belakang dengan demokrasi modern hari ini. Justru orang-orang seperti itu sudah tidak laku sebenarnya di publik. Tidak usah ditanggapi dengan soal-soal beragam argumen yang kemudian mereka narasikan kepada Azhar Simanjuntak. Sudah tidak laku sebenarnya. Dari segi bicaranya, komunikasinya sudah tidak laku sebenarnya. Kapasitasnya sudah tidak laku sebenarnya. Ini demokrasi modern, adu argumentasi sebenarnya. Ini yang menurut saya pribadi kekeliruan besar mereka. Mereka tidak punya argumentasi sehingga keok begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan cengeng amat ya. Bahkan begitulah kalau orang lagi berkuasa. Tuduhan itu mungkin berdasarkan pengalaman pribadi si Daniel ketika dekat-dekat dengan kekuasaan. Bisa saja begitu kan. Artinya apa? Sekarang ini susah ketika masyarakat mengkritik, ketika rakyat mengkritik habis-habisan rakyat. Mengatakan apa coba? Oh, mereka orang-orang yang kemudian ya tidak terima atas kekalahan saat Pilpres. Pendukung-pendukung mereka tidak terima. Bukan soal seperti itu. Yang namanya masyarakat ini adalah majemuk untuk mengutarakan bagaimana ya demokrasi ke yang lebih baik begitu kan. Pro terhadap rakyat, kebijakan-kebijakannya. Saya kira apa yang dilakukan oleh si Daniel ini alibinya sudah tingkat tinggi begitu kan ya. Sudah masyarakat sudah tahu apa yang kemudian mereka lakukan ya. Ada yang mengatakan segitunya Daniel untuk apa? Mirip Muhajir ya, sama-sama dari Muhammadiyah, ini komentar dari netizen. Ya, sampai-sampai mengkritik seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya sekarang ini tidak usah menjadi orang yang pinter ya,
Tidak usah menjadi orang yang kemudian prestasi yang kemudian mereka untuk bisa berkiprah dalam bangsa kita. Cukup orang-orang yang jadi penjilat saja, mereka sudah bisa begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung orang-orang yang pintar, orang-orang yang prestasi sudah tidak dibutuhkan, seolah-olah seperti itu di negara kita. Malah yang dibutuhkan orang yang kemudian bisa memframing begitu kan. Dengan logika-logika yang tidak yang tidak masuk akal. Ini kontestasi kok bisa-bisanya Anies Baswedan ya dikatakan cari pekerjaan. Ini logikanya apa maksudnya begitu kan? Padahal ini melalui kontestasi. Yang namanya melalui kontestasi, baik kalah, baik menang, ya mereka sudah diakui secara sah, secara demokrasi. Bukan lalu kemudian cari jabatan. Sama dengan Prabowo dulu. Prabowo 2 kali mereka kalah, lalu kemudian mereka menjadi menteri di era kepemimpinan seorang Jokowi. Apakah mereka cari jabatan? Itu kan perbedaannya begitu kan? Ini mungkin pernyataan dari si Daniel ini sudah blunder ya dengan pernyataan seperti itu. Justru Pak Prabowo ya menjadi menterinya seorang Jokowi. Apakah mereka lebih parah dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan tidak pernah ngemis menjadi menterinya mereka. Justru Anies Baswedan melalui kontestan dipilih oleh rakyat. Sedangkan Prabowo dipilih oleh Jokowi. Mana yang cari jabatan dan mana yang tidak. Kalau kita bandingkan soal itu. Tapi di negara demokrasi hari ini sudah tidak masuk soal itu. Ini gimana begitu? Ya inilah politik yang ada. Makanya tuduhan-tuduhan seperti itu saya kira sangatlah kasar begitu ya. Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara BUMN Muhammad Said Didu merasa tuduhan juru bicara jubir Prabowo Subianto Daniel Azhar Simanjuntak terhadap Anies Baswedan yang ingin bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto sangatlah kasar. Pasalnya, Daniel menuding Baswedan bertemu dengan Prabowo Subianto karena membutuhkan pekerjaan setelah kalah dari Pilpres. Nah, ini logika-logika yang kemudian menurut saya pribadi kalah argumentasi, ya, kalah bernarasi, tidak punya referensi secara secara linear untuk mereka berdiskusi dengan lawan mereka. Ya, saya kira mereka sudah pengalaman dalam dunia politik. Kok bicaranya seperti itu? Ya inilah kalau tidak didasarkan pada pengetahuan yang ada, sehingga menjadi penjilat itu sangat gampang begitu kan. Tidak usah orang pinter, tidak usah ini. Yang penting bisa mengeluarkan statement yang sekiranya bisa membuat orang itu ya salah satunya adalah terpojok atau bagaimana. Tapi bukan soal itu diskusi kita begitu kan. Kalau masalah diskusi masalah kasar-kasaran sih banyak begitu kan. Tapi kan kita harus menjaga etika berdiskusi, etika kita begitu kan ya, etika kita untuk menjaga satu sama lain, kan begitu logikanya, agar ya stabilitas demokrasi kita semakin baik begitu. Kalau toh pada hakikatnya orang-orang yang mengkritik ya dianggap ketidakpuasan terhadap kekalahan Pilpres, saya kira salah jauh begitu. Bahkan dari jubir Prabowo ini begitu kan, Daniel Simanjuntak ini menilai wajar mantan capres nomor 1 di Pilpres 2024 Anies Baswedan ingin bertemu dengan Presiden Prabowo. Ya inilah politik kalau saling jegal-menjegal. Ya nggak ada masalah bertemu dengan Prabowo, kayak bertemu dengan siapa kan nggak ada masalah dalam dunia politik begitu kan. Kepentingan-kepentingan itu justru menurut saya pribadi ya semua partai, semua apapun punya kepentingan. Anies Baswedan ya bertemu dengan Dasko kok sebagai kader Gerindra ya tidak ada masalah. Habibur Rahman juga tidak masalah kalau Anies Baswedan bertemu dengan Prabowo. Justru mereka punya kepentingan, punya keuntungan besar bertemu dengan Prabowo. Artinya apa? Kekuatan pemimpin dari Prabowo itu kalau tidak didukung Anies Baswedan, kalau Anies Baswedan nantinya lolos, wah saya kira juga bisa ketar-ketir di situ. Karena kemungkinan seorang Prabowo salah satunya makan siang gratis akan dikritik habis-habisan. Anies Baswedan kalau lolos Pilkada DKI Jakarta jelas menjadi kuda hitam. Di balik ini semua ada PDIP yang mendorong mereka. Bukan tidak mungkin soal itu begitu kan. Yang namanya politik ya pasti ada lah ya nuansa-nuansa seperti itu. Makanya apakah Prabowo nanti butuh Anies Baswedan, kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya.